Pada suatu malam sunyi, di antara gema azan dan detak hati manusia, lahirlah sebuah pertanyaan yang telah memecah umat selama berabad-abad. Ada yang berkata, syariat cukup sampai di sini. Ada yang membalas, makrifat telah melampauinya. Dari masjid hingga ruang batin, dari kitab hingga darah dan air mata, konflik ini tak pernah benar-benar padam. Siapa yang sebenarnya keliru ajarannya? Atau manusia yang memahaminya? Saksikan hingga akhir, sebarkan kisah ini ke keluarga dan sahabat jika terasa membuka mata. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar. Dan semoga doa menyertai siapapun yang menonton sampai akhir. Mari kita mulai kisahnya. Menjelang waktu subuh, sebuah masjid tua berdiri dalam keheningan. Lampu-lampu temara memantulkan bayangan tiang kayu yang telah lapuk dimakan usia. Di sudut ruang, beberapa orang duduk bersila, menunggu azan dengan pikiran masing-masing. Ada yang tenggelam dalam wirid, ada yang memandangi sajadahnya, dan ada pula yang diam-diam bergulat dengan pertanyaan yang tak terucap. Di tempat seperti inilah, perdebatan paling sunyi sekaligus paling keras sering bermula bukan dengan teriakan, melainkan dengan kegelisahan batin. Syariat selama berabad-abad dipahami sebagai rangkaian perintah dan larangan. Ia mengatur cara berdiri, duduk, berbicara, bahkan berniat dari wudhu hingga sujud terakhir, semuanya memiliki aturan yang jelas. Bagi banyak orang, kepatuhan pada aturan itu sudah cukup. Selama kewajiban dijalankan, agama dianggap selesai. Namun di balik ketertiban itu, muncul bisikan lain yang pelan tapi mengganggu. Apakah semua ini hanya soal gerakan dan kewajiban, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang seharusnya disentuh? Pertanyaan itu tidak selalu disambut dengan tenang. Sebagian menganggapnya berbahaya, karena khawatir akan mengikis kepatuhan. Syariat lalu diposisikan sebagai benteng terakhir, bukan sebagai jalan. Setiap upaya menggali makna batin dicurigai sebagai penyimpangan. Dari sinilah, jarak mulai terbentuk antara mereka yang menjaga bentuk luar dengan ketat, dan mereka yang mencari rasa kehadiran Tuhan di balik setiap ibadah. Di sisi lain, istilah makrifat mulai beredar dengan makna yang kabur. Bagi sebagian orang, makrifat terdengar seperti puncak yang menjanjikan kebebasan. Ada yang membayangkannya sebagai kondisi di mana aturan tak lagi diperlukan, seolah-olah kedekatan dengan Tuhan bisa menggantikan kewajiban. Pemahaman inilah yang kelak memicu salah tafsir besar. Makrifat tidak lagi dipandang sebagai pendalaman, melainkan sebagai pembatalan. Masjid yang sunyi itu pun menjadi simbol awal dari konflik panjang. Bukan konflik antara iman dan keraguan, melainkan antara cara memahami jalan spiritual itu sendiri. Apakah syariat adalah tujuan akhir yang harus dipertahankan apa adanya? Ataukah ia adalah jalan yang mengantar manusia menuju pemahaman yang lebih dalam? Pertanyaan ini terus bergema, menembus ruang ibadah, kitab-kitab lama, dan hati manusia. Dari sinilah kisah tentang syariat dan marifat mulai bergerak, membawa serta ketegangan yang akan semakin mengeras seiring waktu. Pagi mulai merekah, dan masjid yang tadi sunyi perlahan diisi langkah-langkah jamaah. Barisan salat terbentuk rapi, bahu saling bersentuhan, gerakan mengikuti satu imam. Dalam keteraturan itu, syariat tampak kokoh dan tegas. Ia hadir sebagai sistem yang menjaga ritme kehidupan beragama, memastikan setiap orang melangkah di jalur yang sama. Dari generasi ke generasi, aturan ini diwariskan bukan hanya sebagai tuntunan ibadah, tetapi sebagai identitas yang membedakan dan menyatukan. Syariat membentuk kebiasaan, ia melatih disiplin waktu melalui salat, menata nafsu lewat puasa, dan mengajarkan tanggung jawab sosial melalui zakat. Semua itu nyata dan terukur. Karena sifatnya yang jelas, syariat mudah dipahami sebagai tujuan akhir. Banyak yang merasa cukup dengan kepatuhan lahiriah, seolah-olah keberhasilan beragama dapat dihitung dari seberapa lengkap kewajiban ditunaikan. Di titik ini, agama terasa aman, tertata, dan tidak menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Namun, di balik kepastian itu, ada sesuatu yang sering terlewat. Syariat sejatinya disebut sebagai jalan sebuah metode untuk membimbing manusia dari kondisi batin yang liar menuju keteraturan. Jalan ini dimaksudkan untuk dilalui, bukan untuk dihuni selamanya. Ketika jalan disalahpahami sebagai tujuan, maka perjalanan berhenti. Gerakan tetap dilakukan, doa tetap dibaca, tetapi makna perlahan mengering. Ibadah berubah menjadi rutinitas, bukan perjumpaan. Kesalahan ini tidak lahir dari niat buruk, melainkan dari rasa takut kehilangan pegangan. Ketika makna batin dibicarakan,
Sebagian orang khawatir aturan akan diremehkan, maka syariat dipertahankan sebagai tembok, bukan sebagai jembatan. Setiap upaya menggali makna di balik ibadah dicurigai sebagai ancaman terhadap keteraturan. Disinilah ketegangan mulai terasa, meski belum meledak ke permukaan. Dalam suasana seperti itu, muncul jurang tak kasat mata. Di satu sisi, ada ketekunan yang tulus, namun kaku. Di sisi lain, ada kerinduan akan kedalaman yang belum menemukan bahasa yang tepat. Syariat yang seharusnya menjadi pengantar, justru berubah menjadi titik berhenti. Banyak yang tidak menyadari bahwa jalan yang tidak dilalui akan kehilangan fungsinya. Ketika matahari naik dan masjid kembali lengang, pertanyaan itu tetap tertinggal di udara. Apakah kepatuhan ini sudah mengantarkan manusia pada tujuan terdalamnya? Ataukah baru sebatas memenuhi aturan? Keraguan kecil ini akan tumbuh perlahan, membuka ruang bagi istilah lain yang kelak mengguncang pemahaman banyak orang makrifat. Seiring berjalannya waktu, istilah makrifat mulai terdengar di ruang-ruang kecil pengajian dan percakapan tertutup. Kata ini tidak diucapkan dengan suara lantang, melainkan dengan nada hati-hati, seolah membawa sesuatu yang rahasia. Bagi sebagian orang, makrifat dipahami sebagai pengetahuan tertinggi tentang Tuhan, sebuah keadaan batin yang melampaui sekadar ritual. Namun, karena jarang dijelaskan secara utuh, makrifat lebih sering hadir sebagai bayangan daripada pemahaman yang jelas. Ketidakjelasan inilah yang melahirkan kegelisahan. Banyak yang mendengar makrifat bukan dari penjelasan yang runtut, melainkan dari potongan cerita dan klaim sepihak. Ada yang mengatakan bahwa makrifat adalah kondisi sudah sampai, di mana ibadah lahiriah tidak lagi dibutuhkan. Pernyataan semacam ini menyebar cepat, memicu kekhawatiran di kalangan yang memegang syariat dengan ketat. Makrifat pun mulai dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Di sisi lain, sebagian pencari batin justru terjebak dalam pemahaman yang dangkal. Makrifat diperlakukan sebagai status, bukan proses. Kedalaman batin diukur dari keberanian menabrak aturan, seolah-olah melawan bentuk luar adalah tanda kemajuan rohani. Padahal, sikap ini lebih mencerminkan kelelahan terhadap disiplin daripada kedewasaan spiritual. Tanpa disadari, makrifat yang seharusnya menumbuhkan kerendahan hati justru melahirkan rasa unggul. Kondisi ini memperkeruh suasana. Mereka yang menjaga syariat melihat bukti nyata dari kekhawatiran mereka. Ada orang-orang yang mengatasnamakan makrifat lalu meremehkan ibadah. Sebaliknya, para pencari batin merasa disalahpahami dan dikekang. Dua kubu ini semakin menjauh, berbicara dengan bahasa yang berbeda, meski sama-sama mengklaim berjalan menuju Tuhan. Makrifat yang sejatinya bermakna pengenalan justru berubah menjadi label yang membingungkan. Ia kehilangan akar dan arah. Bukan lagi tentang memahami kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah, melainkan tentang membedakan diri dari yang lain. Di titik ini, konflik tidak lagi sekadar soal pemahaman, tetapi tentang identitas dan rasa aman. Ketika istilah marifat terus bergema tanpa penjelasan yang jernih, kecurigaan pun menguat. Api kecil yang sebelumnya hanya berupa pertanyaan, kini mulai menyala. Ketegangan antara syariat dan marifat tidak lagi tersembunyi, dan sejarah bersiap mencatat babak berikutnya saat kecurigaan berubah menjadi tuduhan. Ketika istilah makrifat semakin sering dibicarakan, suasana sosial perlahan berubah. Bukan lagi sekadar kegelisahan batin, melainkan kewaspadaan terbuka. Di mimbar-mimbar dan majelis ilmu kate kota, tentang kedekatan dengan Tuhan mulai disorot dengan tajam. Ungkapan yang terdengar puitis dan simbolik dipahami secara harfiah, lalu dipertanyakan kesesuaiannya dengan aturan yang mapan. Dari sinilah, kecurigaan mulai mengambil bentuk yang lebih nyata. Sejarah mencatat bahwa setiap kali bahasa spiritual melampaui pemahaman umum, reaksi keras hampir selalu menyusul. Ucapan yang dimaksudkan sebagai ekspresi batin dianggap sebagai klaim berbahaya. Makrifat yang seharusnya menjadi pengalaman personal berubah menjadi isu publik. Para tokoh yang berbicara tentang pengalaman ruhani mulai diawasi, dinilai, bahkan diadili, bukan berdasarkan maksud, melainkan berdasarkan bunyi kata-kata mereka. Dalam suasana seperti itu, syariat tidak lagi berfungsi hanya sebagai jalan, tetapi sebagai alat ukur kebenaran yang kaku. Segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan rumus lahiriah dianggap menyimpang. Ketakutan akan kekacauan membuat masyarakat lebih memilih kepastian daripada kedalaman. Akibatnya, dialog tertutup dan ruang penjelasan menyempit. Makrifat tidak diberi kesempatan untuk dipahami,
hanya untuk dicurigai. Namun kecurigaan ini tidak muncul tanpa sebab. Di saat yang sama, memang ada orang-orang yang menggunakan bahasa makrifat tanpa tanggung jawab. Mereka berbicara seolah-olah telah mencapai puncak, tanpa menunjukkan kedewasaan sikap. Pernyataan-pernyataan yang terdengar mutlak memperkuat anggapan bahwa makrifat identik dengan pembangkangan. Kesalahan sebagian kecil ini kemudian digeneralisasi, menimpa semua yang berbicara tentang batin dan rasa. Ketegangan pun merembes ke kehidupan sehari-hari. Diskusi berubah menjadi bisik-bisik, dan bisik-bisik menjadi laporan. Garis antara menjaga kemurnian ajaran dan mempertahankan kekuasaan semakin kabur. Syariat dan makrifat tidak lagi dipahami sebagai dua sisi perjalanan, melainkan sebagai dua kubu yang saling berhadapan. Di titik ini, konflik spiritual mulai keluar dari ruang pribadi dan masuk ke ranah sosial. Yang dipertaruhkan bukan hanya pemahaman, tetapi reputasi, keamanan, bahkan nyawa. Api yang sebelumnya hanya berupa salah paham, kini menemukan bahan bakarnya. Sejarah pun bergerak menuju babak berikutnya. Ketika kecurigaan tidak lagi berhenti pada penilaian, tetapi berubah menjadi penindakan. Di tengah suasana penuh kecurigaan, muncul satu sikap yang justru memperparah keadaan. Sebagian orang mulai mengucapkan kalimat yang terdengar sederhana, namun dampaknya besar. Aku sudah sampai. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan pengalaman batin, melainkan klaim posisi. Ia menandai pergeseran dari proses menuju status. Makrifat tidak lagi dipahami sebagai perjalanan yang terus berlangsung, tetapi sebagai titik akhir yang bisa dicapai dan diumumkan. Klaim semacam ini perlahan mengubah cara pandang terhadap ibadah, salat, puasa, dan disiplin syariat, diposisikan sebagai tahapan awal yang dianggap tidak lagi relevan setelah sampai. Gerakan ibadah masih dikenal, tetapi nilainya direndahkan. Yang dianggap penting bukan lagi ketaatan, melainkan perasaan batin yang sulit diverifikasi. Disinilah makrifat mulai kehilangan pijakan, karena dilepaskan dari jalan yang seharusnya mengantarkannya. Sikap ini menimbulkan reaksi keras. Bagi mereka yang menjaga syariat, klaim tersebut menjadi bukti nyata bahwa makrifat berbahaya. Ketakutan yang sebelumnya bersifat dugaan, kini terasa nyata. Jika ada orang yang terang-terangan meremehkan ibadah atas nama kedekatan dengan Tuhan, maka kewaspadaan berubah menjadi penolakan total. Semua pembicaraan tentang makrifat pun disapu dalam satu kesimpulan: penyimpangan. Namun di balik reaksi itu, tersembunyi masalah yang lebih dalam. Klaim sudah sampai sesungguhnya bukan tanda kemajuan rohani, melainkan gejala ego yang menyusup ke dalam pengalaman spiritual. Alih-alih menumbuhkan kerendahan hati, ia melahirkan jarak. Yang lain dipandang belum sampai, belum paham, atau masih terikat aturan. Makrifat yang seharusnya mendekatkan manusia satu sama lain, justru menciptakan hierarki baru. Retaknya makna jalan pun semakin jelas. Syariat ditinggalkan oleh sebagian kecil orang dengan alasan telah melampauinya, sementara makrifat ditolak oleh banyak orang karena disamakan dengan sikap tersebut. Dua ekstrim ini saling menguatkan. Yang satu menjadi alasan pembenaran, yang lain menjadi dalih penolakan. Jalan tengah semakin sulit terlihat. Dalam suasana seperti ini, tujuan awal perjalanan spiritual hampir terlupakan. Syariat yang seharusnya menjaga manusia dari kesesatan tidak lagi dipahami sebagai pengantar. Makrifat yang seharusnya memperdalam kepatuhan berubah menjadi simbol kebebasan palsu. Konflik tidak lagi sekadar soal pemahaman, tetapi tentang siapa yang berhak merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ketika klaim menggantikan proses dan label menggantikan kedalaman, perjalanan pun kehilangan arah. Retakan ini akan semakin melebar, membuka jalan menuju upaya penjelasan ulang tentang apa sebenarnya makna syariat dan mengapa ia tidak pernah dimaksudkan untuk ditinggalkan. Setelah berbagai klaim dan penolakan saling berhadapan, muncul kebutuhan untuk melihat kembali makna awal syariat. Di balik aturan yang tampak kaku, syariat sesungguhnya dirancang sebagai fondasi. Ia hadir untuk menata langkah manusia yang mudah goyah oleh dorongan nafsu dan emosi. Tanpa fondasi ini, perjalanan batin apapun akan berdiri di atas tanah rapuh, mudah runtuh oleh rasa puas diri dan kesalahan penilaian. Syariat bekerja dengan cara yang sederhana, namun tegas. Ia mengikat waktu, mengatur gerak, dan melatih kesadaran melalui pengulangan. Setiap salat yang dilakukan tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi latihan disiplin batin. Setiap larangan yang ditaati bukan sekadar pembatasan, melainkan pagar yang melindungi. Disinilah fungsi syariat sebagai penjaga perjalanan mulai terlihat, bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai pengaman.
Masalah muncul ketika fungsi ini dilupakan. Syariat diperlakukan hanya sebagai simbol kepatuhan sosial, bukan sebagai alat pembentukan batin. Ketika makna pembinaan ini hilang, sebagian orang merasa syariat tidak lagi relevan dengan pencarian terdalam mereka. Padahal, tanpa latihan yang konsisten, pencarian batin justru rawan tersesat. Perasaan kedekatan bisa disangka sebagai kebenaran, dan pengalaman sesaat bisa dianggap sebagai puncak. Dalam sejarah spiritual, fondasi selalu menjadi penentu arah. Jalan yang panjang membutuhkan pijakan yang kuat. Syariat menyediakan pijakan itu dengan menanamkan kesabaran, kerendahan hati, dan ketundukan. Ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak pernah bebas dari disiplin. Justru melalui keterikatan pada aturan, manusia belajar membebaskan diri dari dorongan ego. Pemahaman ini perlahan tenggelam di tengah konflik. Syariat disalahpahami sebagai penjara, bukan sebagai perlindungan. Mereka yang ingin cepat merasa sampai melihatnya sebagai beban. Sebaliknya, mereka yang takut pada penyimpangan menjadikannya satu-satunya ukuran, tanpa membuka ruang pemaknaan. Dua sikap ini suma-suma menjauhkan syariat dari fungsi aslinya. Ketika fondasi dilupakan, bangunan apapun akan bermasalah. Makrifat yang berdiri tanpa syariat akan kehilangan arah. Sementara syariat yang dijalankan tanpa kesadaran batin akan kehilangan ruh. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi saling membutuhkan. Kesadaran inilah yang mulai dicari kembali oleh sebagian kecil orang yang jenuh dengan pertentangan. Di tengah hiruk-pikuk klaim dan tuduhan, benih pemahaman baru mulai tumbuh. Syariat tidak lagi dilihat sebagai lawan makrifat, melainkan sebagai landasan yang memungkinkan kedalaman itu terjadi. Dari sinilah perjalanan menuju pemaknaan ulang akan bergerak, menyiapkan panggung bagi pemahaman tentang makrifat yang sesungguhnya. Ketika syariat mulai dipahami kembali sebagai fondasi, makrifat pun perlahan ditempatkan pada maknanya yang lebih jernih. Makrifat tidak lahir sebagai jalan pintas yang memotong disiplin, melainkan sebagai kedalaman yang tumbuh dari ketaatan yang konsisten. Ia bukan tentang meninggalkan ibadah, tetapi tentang merasakan makna di balik setiap gerakan dan bacaan. Di titik ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai ruang perjumpaan batin. Makrifat sejati tidak pernah menghapus syariat. Justru sebaliknya, ia membuat ibadah lahiriah semakin hidup. Salat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi sebagai dialog yang disadari. Puasa tidak lagi sekadar menahan lapar, melainkan latihan kejujuran terhadap diri sendiri. Setiap aturan menemukan maknanya, karena dijalani dengan kesadaran, bukan sekadar kepatuhan kosong. Namun pemahaman ini sering kalah oleh suara ekstrem. Di satu sisi, ada yang menolak pembicaraan tentang makna batin karena takut pada penyimpangan. Di sisi lain, ada yang terlanjur memaknai makrifat sebagai kebebasan mutlak. Keduanya suma-suma menyederhanakan persoalan. Padahal, makrifat tidak pernah dimaksudkan untuk dipisahkan dari jalan yang melahirkannya. Makrifat juga tidak hadir sebagai sesuatu yang bisa diklaim. Ia lebih sering tampak dalam sikap, bukan dalam ucapan. Semakin dalam pengenalan seseorang terhadap Tuhan, semakin kecil dorongan untuk merasa unggul. Kerendahan hati menjadi tanda yang paling nyata. Orang-orang yang benar-benar menghayati ma'rifat justru cenderung menjaga ibadah dengan lebih hati-hati, karena menyadari rapuhnya diri di hadapan yang maha tinggi. Masalahnya, sikap semacam ini jarang terlihat di permukaan. Yang lebih mencolok justru pernyataan-pernyataan kontroversial dan klaim yang provokatif. Akibatnya, makrifat kembali disalahpahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Padahal, konflik ini lebih banyak disebabkan oleh cara manusia mengekspresikan pengalaman batin, bukan oleh ajaran itu sendiri. Di tengah kesalahpahaman yang terus berulang, pemahaman tentang makrifat sebagai penghayatan mulai kehilangan ruang. Ia terdesak oleh perdebatan dan tuduhan. Umat terjebak pada dua pilihan semu: berpegang pada bentuk tanpa ruh, atau mengejar rasa tanpa disiplin. Jalan tengah yang seimbang semakin sulit ditemukan. Ketegangan ini tidak berhenti pada tataran pemahaman pribadi. Ia mulai membentuk sikap kolektif dan membelah komunitas. Ketika makrifat gagal dipahami sebagai pendalaman, dan syariat gagal dilihat sebagai jalan, benturan keduanya pun semakin tak terhindarkan. Jurang yang terbentuk kini semakin lebar, menanti benturan yang lebih besar. Seiring waktu, perbedaan cara memahami syariat dan makrifat membentuk dua sikap ekstrem yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada mereka yang memegang aturan dengan sangat ketat, namun kehilangan rasa. Ibadah dijalankan dengan disiplin tinggi, tetapi tanpa kehadiran batin. Doa dibaca lancar,
Gerakan dilakukan sempurna, namun hati tetap kering. Ketertiban menjadi tujuan, bukan sarana. Dalam sikap ini, agama terasa aman, tetapi juga terasa jauh. Di sisi lain muncul kelompok yang mengaku mengejar kedalaman batin tanpa mau terikat oleh aturan. Mereka berbicara tentang rasa, pengalaman, dan kebebasan spiritual. Syariat dipandang sebagai tahapan awal yang bisa ditinggalkan kapan saja. Perasaan dekat dengan Tuhan dijadikan tolok ukur utama. Meski tanpa pijakan yang jelas, sikap ini tampak membebaskan, tetapi sesungguhnya rapuh, karena tidak memiliki batas yang melindungi dari kesalahan penilaian. Dua ekstrem ini saling memperkuat. Ketika yang satu melihat kelonggaran sebagai ancaman, ia semakin mengeraskan aturan. Ketika yang lain merasa dikekang, ia semakin menjauh dari disiplin. Tidak ada ruang dialog karena masing-masing merasa sedang mempertahankan kebenaran. Syariat dan makrifat yang seharusnya berjalan seiring justru dipisahkan dan dipertentangkan. Dalam kondisi seperti ini, umat berada di tengah kebingungan. Banyak orang awam hanya ingin beribadah dengan tenang, namun dipaksa memilih sikap. Jika terlalu patuh, dianggap kaku dan dangkal. Jika mencari makna, dicurigai menyimpang. Agama yang seharusnya memberi ketenangan justru menjadi sumber kegelisahan. Pilihan-pilihan yang ada terasa sempit dan tidak memuaskan. Masalah utamanya bukan pada syariat atau makrifat itu sendiri, melainkan pada cara keduanya dipahami secara terpisah. Syariat tanpa ruh kehilangan daya hidup, sementara makrifat tanpa disiplin kehilangan arah. Keduanya berubah menjadi ekstrem yang saling meniadakan. Padahal sama-sama lahir dari kebutuhan manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Benturan ini menciptakan dikotomi palsu, seolah-olah seseorang harus memilih antara ketaatan atau kedalaman, antara aturan atau rasa. Padahal pilihan semacam itu tidak pernah dimaksudkan dalam perjalanan spiritual. Jalan yang utuh justru menuntut keduanya berjalan bersama, saling menjaga, dan saling melengkapi. Ketika jurang semakin lebar, kesalahpahaman pun semakin mengakar. Setiap kubu melihat yang lain sebagai ancaman, bukan sebagai cermin. Dalam suasana inilah konflik spiritual mulai memasuki fase yang lebih terbuka. Perbedaan tidak lagi disimpan dalam hati, tetapi dibawa ke ruang publik, siap meledak menjadi pertentangan yang lebih keras. Ketegangan yang selama ini tersimpan akhirnya keluar ke ruang terbuka. Di majelis pengajian, mimbar, dan diskusi umum, perbedaan pandangan tentang syariat dan makrifat tidak lagi dibicarakan dengan hati-hati. Kata-kata mulai mengeras, nada suara meninggi, dan niat untuk saling memahami perlahan tergeser oleh dorongan untuk membenarkan diri sendiri. Perdebatan yang awalnya bersifat pemikiran berubah menjadi pertarungan posisi. Bahasa yang digunakan pun ikut berubah. Istilah-istilah agama dipakai sebagai senjata. Mereka yang berbicara tentang makna batin dicurigai membawa ajaran baru, sementara mereka yang menekankan aturan dituduh mematikan ruh agama. Label mulai bermunculan, disematkan dengan cepat tanpa upaya memahami konteks. Tuduhan bidah, sesat, atau menyimpang dilontarkan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memenangkan perdebatan. Dalam suasana seperti ini, ruang dialog tertutup rapat. Setiap pernyataan dinilai dari kubu mana ia berasal, bukan dari isinya. Orang-orang menjadi lebih sibuk menjaga identitas kelompok daripada mendalami ajaran. Syariat dan makrifat tidak lagi dibicarakan sebagai jalan spiritual, tetapi sebagai simbol keberpihakan. Siapapun yang tidak sejalan dianggap lawan. Dampaknya terasa luas. Hubungan antar individu merenggang, bahkan di lingkungan yang sebelumnya akrab. Diskusi yang dulu hangat berubah menjadi kaku. Orang memilih diam atau berbicara dengan hati-hati, takut disalahpahami. Agama yang seharusnya menjadi ruang pemersatu justru memicu jarak dan kecurigaan. Ironisnya, di tengah pertengkaran ini, tujuan awal hampir sepenuhnya terlupakan. Ibadah yang semestinya menumbuhkan kerendahan hati justru dijadikan bukti keunggulan. Pengalaman batin yang seharusnya melahirkan kebijaksanaan dipamerkan sebagai legitimasi. Kedua sisi terjebak dalam permainan ego yang halus, bersembunyi di balik dalil dan istilah suci. Perdebatan yang berubah menjadi tuduhan juga membawa dampak sosial yang nyata. Orang-orang awam yang tidak terlibat dalam diskusi mendalam ikut terseret. Mereka bingung harus mengikuti siapa, takut salah langkah, dan khawatir ibadah mereka tidak diterima. Rasa takut menggantikan rasa tenang, dan kepastian digantikan kebimbangan. Di titik ini, konflik tidak lagi sekadar perbedaan pemahaman, tetapi telah menjadi benturan identitas. Yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran ajaran,
melainkan kehormatan kelompok dan rasa aman. Api yang menyala dari perdebatan kini mulai membakar hubungan sosial. Sejarah pun bergerak menuju fase yang lebih gelap, ketika perbedaan pandangan tidak lagi diselesaikan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Ketika tuduhan telah mengeras dan emosi menguasai ruang publik, perbedaan pandangan tidak lagi ditangani sebagai persoalan pemikiran. Sejarah menunjukkan bagaimana sebagian orang yang berbicara tentang pengalaman batin harus menghadapi konsekuensi berat. Mereka diasingkan, dibungkam, bahkan dihukum. Bukan semata karena tindakan, tetapi karena kata-kata yang dianggap melampaui batas. Makrifat yang seharusnya menjadi urusan batin berubah menjadi perkara hukum dan kekuasaan. Namun gambaran ini tidak sepenuhnya hitam putih. Di balik kisah-kisah penindasan, memang ada pula penyimpangan yang nyata. Ada ajaran yang benar-benar menjauhkan orang dari ibadah, menormalisasi pelanggaran atas nama kebebasan spiritual. Dalam kasus seperti ini, kekhawatiran masyarakat tidak sepenuhnya tanpa dasar. Masalahnya muncul ketika penyimpangan nyata disamakan dengan seluruh pencarian batin tanpa pembedaan yang adil. Garis antara menjaga ajaran dan menekan pemikiran pun menjadi kabur. Upaya melindungi syariat seringkali bercampur dengan kepentingan sosial dan politik. Kekuasaan menemukan legitimasi dalam menjaga kemurnian agama. Siapa yang berbicara di luar batas umum mudah dicap berbahaya. Dalam situasi ini, kehati-hatian berubah menjadi penyeragaman dan perbedaan diperlakukan sebagai ancaman. Di sisi lain, hukuman dan penindakan justru memperkuat narasi perlawanan. Mereka yang merasa tertekan semakin yakin bahwa syariat telah dijadikan alat penindasan. Ma'rifat diposisikan sebagai ruang kebebasan terakhir. Siklus pun berulang. Penindakan melahirkan pembangkangan. Pembangkangan melahirkan kecurigaan yang lebih besar. Tidak ada ruang untuk penjelasan yang jernih. Masyarakat awam kembali menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka menyaksikan pertentangan antara otoritas dan pencari batin tanpa memahami duduk persoalannya. Sebagian memilih menjauh dari pembicaraan spiritual, takut terseret masalah. Sebagian lain mengikuti arus terkeras karena dianggap paling aman. Dalam kebingungan ini, agama terasa semakin berat dan menakutkan. Yang hilang dari semua ini adalah keseimbangan. Penyimpangan nyata memang perlu dihadapi, tetapi tidak semua pencarian batin adalah penyimpangan. Hukuman mungkin menenangkan kegelisahan sesaat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Ketika dialog digantikan oleh penindakan, pemahaman pun berhenti tumbuh. Sejarah pada fase ini dipenuhi luka dan kebingungan. Pertanyaan tentang syariat dan ma'rifat semakin jauh dari makna awalnya. Jalan spiritual yang seharusnya membimbing manusia menuju kedewasaan justru terjerat konflik. Dari sini, krisis makna semakin dalam, dan masyarakat perlahan mendekati titik di mana mereka harus bertanya ulang, siapa yang sebenarnya tersesat, dan di mana letak kesalahannya. Di tengah pertarungan pemikiran dan penindakan yang semakin keras, umat kebanyakan berada pada posisi yang paling rentan. Mereka bukan tokoh perdebatan, bukan pula pemegang otoritas. Yang mereka inginkan sederhana, beribadah dengan tenang dan merasa dekat dengan Tuhan. Namun situasi yang berkembang memaksa mereka masuk ke wilayah yang membingungkan, di mana setiap pilihan terasa berisiko. Di satu sisi, ada ajakan untuk berpegang erat pada aturan yang ketat. Jalan ini terasa aman karena jelas dan terstruktur. Namun bagi sebagian orang, kepatuhan tanpa pemahaman batin menimbulkan kekosongan. Ibadah dijalani, tetapi hati tidak sepenuhnya hadir. Mereka mulai bertanya dalam diam, namun pertanyaan itu sering ditahan karena takut dianggap menyimpang. Di sisi lain, ada wacana tentang kedalaman batin dan pengalaman spiritual yang menjanjikan kelegaan. Bahasa yang digunakan terdengar membebaskan, tetapi juga samar. Tanpa bekal yang cukup, ajakan ini bisa membingungkan. Banyak orang tidak tahu batas antara pendalaman dan penyimpangan, ketakutan pun muncul. Salah melangkah bisa berujung pada penilaian sosial yang berat. Tarikan dua kutub ini menciptakan tekanan psikologis. Orang-orang mulai merasa bahwa agama adalah medan ujian sosial, bukan lagi ruang pembinaan diri. Setiap sikap diawasi, setiap ucapan dinilai. Keikhlasan tergeser oleh kehati-hatian, rasa aman digantikan oleh kecemasan, dan keyakinan bercampur dengan keraguan. Kondisi ini membuat banyak orang memilih jalan diam. Mereka menjalankan ibadah sebisanya, tanpa terlalu banyak bertanya atau berdiskusi. Namun diam bukan berarti tenang. Pertanyaan yang tidak terjawab tetap tinggal di dalam hati. Mengapa agama yang seharusnya mendekatkan,
justru terasa menjauhkan. Mengapa pencarian makna selalu berujung pada konflik? Sebagian lain memilih berpihak secara penuh, bukan karena yakin, tetapi karena ingin aman. Mereka mengikuti suara yang paling keras karena dianggap paling benar dan paling terlindungi. Pilihan ini memberi kepastian semu, tetapi seringkali menutup ruang pertumbuhan. Agama menjadi identitas yang dipertahankan, bukan perjalanan yang dijalani. Dalam situasi seperti ini, umat menjadi korban dari pertentangan yang tidak mereka ciptakan. Syariat dan makrifat yang seharusnya saling menguatkan justru menjadi sumber kebingungan. Yang hilang adalah bimbingan yang menenangkan dan penjelasan yang membumi. Tekanan yang terus berlangsung ini perlahan mengarah pada satu pertanyaan mendasar. Jika begitu banyak kegelisahan muncul, apakah yang sebenarnya bertentangan itu ajarannya, atau cara manusia memahaminya? Pertanyaan inilah yang mulai bergema di balik kebingungan umat, menandai mendekatnya titik kritis dalam perjalanan kisah ini. Di tengah kebingungan yang semakin menumpuk, muncul satu pertanyaan yang pelan, namun mengguncang. Apakah konflik ini lahir dari ajaran itu sendiri, atau dari cara manusia memahaminya? Pertanyaan ini tidak terdengar di mimbar besar atau perdebatan terbuka, melainkan di ruang-ruang sunyi. Saat seseorang merenungi ibadahnya sendiri, di titik ini, sebagian orang mulai menyadari bahwa pertentangan yang ada terasa terlalu manusiawi untuk disematkan sepenuhnya pada ajaran ilahi, syariat dan makrifat. Jika dilihat dari sumbernya, tidak pernah berdiri sebagai lawan. Keduanya lahir dari kebutuhan manusia untuk dituntun dan didekatkan. Namun, ketika ajaran itu turun ke ruang pemahaman manusia, ia melewati lapisan kepentingan, ketakutan, dan ego. Di sanalah makna bisa bergeser. Aturan yang dimaksudkan sebagai pembimbing berubah menjadi alat penghakiman. Pengalaman batin yang seharusnya dirahasiakan berubah menjadi klaim terbuka. Cara memahami ajaran seringkali dipengaruhi oleh latar sosial dan psikologis. Mereka yang hidup dalam ketidakpastian cenderung mencari kepastian mutlak. Syariat lalu dipahami sebagai pagar yang tak boleh digeser sedikitpun. Sebaliknya, mereka yang merasa tertekan oleh tuntutan sosial cenderung mencari ruang bebas. Makrifat pun dimaknai sebagai pelarian dari beban. Dua kebutuhan ini sama-sama manusiawi, tetapi ketika dipertahankan secara ekstrem, keduanya melahirkan benturan. Masalah semakin rumit ketika pemahaman pribadi dianggap mewakili kebenaran universal. Apa yang berhasil menenangkan satu orang dipaksakan menjadi standar bagi semua. Dari sinilah konflik berakar. Bukan karena ajarannya saling bertentangan, melainkan karena manusia enggan mengakui keterbatasan sudut pandangnya. Kerendahan hati yang seharusnya menjadi buah ibadah justru hilang dalam upaya membenarkan diri. Kesadaran ini membawa kegelisahan baru, namun juga membuka kemungkinan. Jika masalahnya ada pada cara memahami, maka jalan keluarnya bukan dengan saling meniadakan, melainkan dengan memperbaiki cara melihat. Syariat bisa kembali dipahami sebagai jalan pembinaan, bukan tujuan akhir. Makrifat bisa dilihat sebagai pendalaman, bukan pembebasan dari disiplin. Keduanya menemukan tempatnya tanpa harus saling menyingkirkan. Namun kesadaran semacam ini tidak datang tanpa perlawanan. Ia menuntut keberanian untuk mengoreksi diri, bukan hanya menyalahkan pihak lain. Ia menuntut kejujuran untuk mengakui bahwa pemahaman manusia selalu terbatas. Tidak semua orang siap menerima kenyataan ini, karena lebih mudah berpegang pada kepastian lama daripada membuka ruang refleksi. Di titik inilah cerita mencapai simpul penting. Pertanyaan tentang ajaran dan pemahaman tidak lagi bersifat teoritis, tetapi menjadi panggilan batin. Jawaban atasnya akan menentukan arah selanjutnya. Apakah konflik akan terus berulang, ataukah ada kemungkinan mempertemukan kembali jalan yang selama ini dipisahkan? Dari pertanyaan tentang ajaran dan cara memahaminya, perlahan muncul upaya untuk mempertemukan kembali apa yang selama ini dipisahkan. Sebagian orang mulai melihat bahwa konflik panjang ini tidak akan selesai dengan memenangkan salah satu sisi. Syariat dan makrifat perlu dikembalikan ke posisi asalnya sebagai satu rangkaian perjalanan. Yang satu menuntun langkah, yang lain memberi arah. Tanpa keduanya, perjalanan spiritual kehilangan keseimbangan. Pemahaman ini berangkat dari kesadaran sederhana. Setiap perjalanan membutuhkan jalan yang jelas dan tujuan yang dipahami. Syariat menyediakan struktur agar langkah tidak tersesat. Ia mengajarkan disiplin, kesabaran, dan keteraturan. Makrifat memberi makna pada setiap langkah itu agar perjalanan tidak terasa kosong. Ia menumbuhkan kesadaran tentang mengapa semua itu dilakukan. Ketika keduanya dipisahkan, yang tersisa hanyalah rutinitas atau kebebasan tanpa arah.
Orang-orang yang sampai pada kesadaran ini tidak banyak bicara. Mereka tidak sibuk membela istilah atau menyerang pandangan lain. Perubahan justru terlihat dalam sikap. Ibadah dijaga dengan lebih hati-hati, bukan karena takut dinilai, tetapi karena disadari maknanya. Di saat yang sama, tidak ada dorongan untuk merasa lebih tinggi. Pengalaman batin tidak diumumkan, karena tidak dianggap sebagai prestasi. Pertemuan kembali antara syariat dan ma'rifat juga menuntut perubahan cara berdialog. Alih-alih mencari kesalahan, fokus beralih pada pemahaman. Bahasa yang digunakan menjadi lebih membumi, tidak provokatif. Ruang diskusi dibuka kembali, bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menjernihkan makna. Disinilah ketegangan mulai melunak, meski tidak sepenuhnya hilang. Namun jalan ini bukan tanpa tantangan. Mempertemukan kembali dua hal yang lama dipertentangkan membutuhkan kesabaran. Ada pihak yang merasa kehilangan pegangan ketika kepastian lama digoyahkan. Ada pula yang merasa kehilangan kebebasan ketika disiplin kembali ditekankan. Keduanya semasiuma perlu waktu untuk menerima bahwa keseimbangan menuntut pengorbanan ego. Kesadaran baru ini juga mengingatkan bahwa perjalanan spiritual bukanlah lintasan lurus yang sama bagi semua orang. Ada yang membutuhkan struktur lebih kuat, ada yang membutuhkan pemaknaan lebih dalam. Syariat dan makrifat menyediakan ruang bagi keragaman itu, selama keduanya tidak saling meniadakan. Jalan boleh berbeda, tetapi arah tetap satu. Di titik ini, cerita mulai bergerak menuju penyelesaian. Pertemuan kembali antara jalan dan tujuan membuka kemungkinan baru. Konflik yang selama ini terasa tak berujung, mulai menemukan celah pemahaman. Namun pertanyaan terakhir masih menggantung. Jika jalan sudah dipahami, apa yang membuat konflik ini terus berulang dari generasi ke generasi? Jawaban atas pertanyaan itu menunggu di langkah berikutnya. Di balik hiruk-pikuk perdebatan dan konflik yang tercatat dalam sejarah, ada jejak lain yang jarang disorot. Jejak ini tidak hadir dalam bentuk polemik atau klaim besar, melainkan melalui keteladanan hidup. Orang-orang yang benar-benar mendalami ma'rifat justru dikenal karena ketekunannya menjaga syariat. Mereka tidak memisahkan kedalaman batin dari disiplin lahiriah. Semakin dalam pengenalan mereka, semakin kuat kehoteation dalam beribadah. Tokoh-tokoh seperti ini tidak tampil mencolok. Mereka tidak sibuk menjelaskan tingkat spiritualnya, apalagi mengklaim telah sampai. Makrifat tercermin dalam sikap yang tenang, tutur kata yang rendah, dan kesediaan untuk terus belajar. Ibadah dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Dalam keseharian, mereka menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan justru melahirkan rasa tanggung jawab yang lebih besar, bukan kebebasan tanpa batas. Keteladanan ini sering luput dari perhatian karena tidak dramatis. Ia tidak memancing kontroversi atau perdebatan. Padahal, dari merekalah terlihat bagaimana syariat dan makrifat saling menguatkan. Aturan tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai penjaga agar perjalanan batin tidak tersesat. Sebaliknya, makna batin membuat aturan terasa hidup dan relevan, bukan kaku dan menekan. Sayangnya, teladan semacam ini sering tenggelam oleh suara ekstrem. Yang terdengar justru klaim-klaim keras dan sikap-sikap menantang. Akibatnya, gambaran tentang makrifat terdistorsi. Ia lebih sering diasosiasikan dengan pembangkangan. Padahal dalam praktiknya, makrifat yang matang justru melahirkan ketaatan yang halus dan konsisten. Mereka yang hidup dengan keseimbangan ini jarang terlibat konflik terbuka, bukan karena menghindar, tetapi karena memahami keterbatasan bahasa. Pengalaman batin tidak selalu bisa dijelaskan tanpa risiko disalahpahami. Maka yang dipilih adalah diam yang bertanggung jawab, bukan sikap menutup diri. Dalam diam itu, mereka tetap berperan melalui contoh, bukan perdebatan. Keteladanan ini juga menunjukkan satu hal penting. Makrifat bukan puncak yang memutus perjalanan, melainkan kedalaman yang membuat langkah semakin hati-hati. Tidak ada rasa aman palsu atau klaim bebas dari kesalahan. Justru semakin kuat kesadaran akan keterbatasan diri. Dari sinilah tumbuh kerendahan hati yang sejati. Ketika teladan seperti ini mulai diperhatikan, gambaran tentang konflik syariat dan makrifat perlahan berubah. Masalahnya bukan pada keduanya, melainkan pada cara manusia mengejar pengakuan. Dari sini, arah cerita mengarah pada akar terdalam konflik yang terus berulang. Sebuah pola manusiawi yang melampaui istilah dan zaman. Setelah teladan yang seimbang mulai terlihat, pertanyaan tentang mengapa konflik ini terus berulang akhirnya mengarah pada satu titik yang lebih dalam. Bukan pada syariat,
bukan pula pada makrifat, melainkan pada ego manusia. Ego ini jarang tampil kasar. Ia justru bersembunyi rapi di balik dalil, istilah, dan niat yang tampak mulia. Dengan wajah agama, ego menemukan ruang aman untuk bertahan. Ego dalam ranah spiritual sering muncul sebagai keinginan untuk merasa paling benar. Bagi sebagian orang, kepatuhan pada syariat menjadi identitas yang harus dipertahankan. Aturan dijaga dengan ketat, bukan semata karena kesadaran, tetapi karena memberi rasa unggul dan aman. Setiap perbedaan dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai kesempatan memahami. Dalil digunakan untuk menutup dialog, bukan untuk membuka makna. Di sisi lain, ego juga menyusup ke dalam pencarian batin. Pengalaman spiritual yang seharusnya melahirkan kerendahan hati, justru dijadikan pembeda. Rasa kedekatan dengan Tuhan diubah menjadi klaim terselubung. Bahasa makrifat dipakai untuk menegaskan jarak antara yang paham dan yang belum sampai. Dalam bentuk ini, ego tidak menolak agama, tetapi memanfaatkannya untuk membangun identitas baru. Pola ini terus berulang dari generasi ke generasi. Istilah dan konteks boleh berubah, tetapi dorongan dasarnya sama. Manusia ingin diakui, ingin aman, dan ingin merasa benar. Ketika kebutuhan ini tidak disadari, ia mencari pembenaran dalam hal-hal yang dianggap suci. Syariat dan makrifat lalu menjadi medan perebutan, bukan lagi jalan pembinaan diri. Ego juga menjelaskan mengapa dialog sering gagal. Mendengarkan berarti membuka kemungkinan salah, dan itu mengancam identitas. Maka yang dipilih adalah bertahan pada posisi masing-masing. Dalil dikutip, pengalaman diceritakan, tetapi hati tertutup. Konflik pun terus berputar, karena yang dihadapi bukan perbedaan pemahaman, melainkan pertahanan diri. Kesadaran tentang ego ini tidak nyaman. Ia menuntut keberanian untuk bercermin, bukan sekadar menunjuk. Tidak semua orang siap melakukannya, karena lebih mudah melihat kesalahan di luar daripada di dalam. Namun tanpa kesadaran ini, setiap upaya rekonsiliasi akan selalu mentok di permukaan. Di titik ini, cerita hampir mencapai ujungnya. Akar konflik telah terlihat dengan jelas. Yang tersisa adalah pertanyaan terakhir. Jika ego adalah sumber perpecahan, apakah manusia mampu melampauinya? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah syariat dan makrifat akan terus dipertentangkan, atau akhirnya benar-benar dipahami sebagai satu jalan menuju kedewasaan spiritual. Pada akhirnya perjalanan panjang ini mengerucut pada satu kesadaran yang sederhana, namun menuntut keberanian besar. Syariat dan makrifat tidak pernah dimaksudkan untuk dipertentangkan. Keduanya adalah satu jalan yang hanya bisa ditempuh dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Syariat menjaga langkah agar tidak menyimpang, makrifat menjaga hati agar tidak kosong. Ketika salah satunya ditinggalkan, perjalanan kehilangan keseimbangan. Kesadaran ini tidak datang dalam bentuk jawaban mutlak atau rumus yang mudah diterapkan. Ia hadir sebagai sikap batin. Seseorang mulai menjalankan ibadah bukan karena tekanan sosial atau rasa takut dinilai, melainkan karena memahami maknanya. Aturan tidak lagi dirasakan sebagai beban, dan kedalaman batin tidak lagi dijadikan alasan untuk melonggarkan disiplin. Keduanya menyatu dalam kesadaran yang tenang. Di titik ini, ego tidak lagi menjadi pusat. Tidak ada dorongan untuk merasa paling benar, paling taat, atau paling dalam. Yang ada hanyalah kesadaran akan keterbatasan diri. Semakin seseorang merasa dekat, semakin ia berhati-hati, semakin ia memahami, semakin ia sadar bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Kedewasaan spiritual justru tampak dalam kerendahan hati untuk terus belajar. Pemahaman semacam ini mengubah cara memandang perbedaan. Perbedaan tidak lagi dianggap ancaman tetapi cermin. Setiap jalan hidup dipahami memiliki tantangan masing-masing. Ada yang membutuhkan struktur yang kuat, ada yang membutuhkan pemaknaan yang dalam. Selama keduanya berjalan dalam kejujuran dan tidak saling meniadakan, tujuan tetap satu. Konflik yang selama ini berulang ternyata tidak akan berhenti hanya dengan memperbaiki istilah atau menambah pengetahuan. Ia menuntut perubahan sikap. Selama agama dipakai untuk membangun identitas dan mempertahankan ego, syariat dan makrifat akan terus dipisahkan. Namun ketika agama dipahami sebagai jalan pembinaan diri, pertentangan itu kehilangan daya. Penutup dari kisah ini bukanlah kemenangan salah satu pihak, melainkan undangan untuk bercermin. Setiap orang diajak bertanya pada dirinya sendiri, apakah ibadah yang dijalani sudah mengubah sikap, atau hanya menambah rasa benar? Apakah pencarian makna mendekatkan pada kerendahan hati, atau justru melahirkan jarak? Di sanalah syariat dan makrifat akhirnya bertemu, bukan di perdebatan,
melainkan di kejujuran batin. Jalan itu tidak mudah, tidak cepat, dan tidak selalu terlihat. Namun hanya melalui jalan inilah perjalanan spiritual menemukan maknanya yang utuh. Kisah ini pun berakhir di tempat ia seharusnya bermula, pada manusia yang berani jujur pada dirinya sendiri dan memilih berjalan dengan sadar, bukan sekadar merasa sampai